Munas. Soksi dalam proses perjalanannya telah mampu banyak menorehkan sebuah perjalanan sejarah panjang, di mana Soksi adalah salah satu yang mendirikan Partai Golkar. Sebenarnya kita di Golkar ini udah lengkap. Kosgoro bicara ekonomi, Pak Agung. Kosgoro koperasi, apa semua sudah. Pak Adis Kadir bicara tentang agama, makanya setiap acara ngaji terus. Ini sudah lengkap ini barang. Soksi bicara tentang kaum buruh, karyawan. Bayangkan kalau 3 organisasi besar ini mampu mengkonsolidasikan dari pusat sampai daerah, maka saya yakin Partai Golkar ke depan akan menjadi partai yang luar biasa. Ini kan bagian daripada proses sejarah, dan masing-masing sudah mempunyai pasar. Nah, dalam konteks konsolidasi partai dan organisasi-organisasi yang didirikan, saya mohon maaf tadi saya belum menyapa organisasi yang mendirikan dan Astakarya DPP Partai Golkar. Saya mohon maaf, terlalu semangat lihat Pak Ahmad Nursupi tadi pidato. Tadi saya lihat ada yang hadir semua, saya bahaya juga soalnya Bang Ical, mereka kan punya hak suara, bisa digoreng juga kita soalnya. Ini Golkar ini kan seperti apa ya? Ya seperti film Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau tidak main bareng itu kelihatannya gak segar. Itu risiko daripada sebuah partai besar yang memang latar belakang dilahirkan dari berbagai golongan, dan itulah yang membuat partai ini besar. Nikmati aja dinamika ini. Bila perlu kalau gelombangnya kurang, kasih kuat lagi biar tambah bagus. Nah, terkait dengan persoalan konsolidasi, saya itu berangkat dari sebuah pengalaman pribadi ketika pernah menjadi aktivis di KNPI. KNPI pecah waktu itu, saya ada dalam situ juga. Rasanya sih yang menang dan kalah, suasana kebatinan pasti terganggu. Saya pernah juga di HMI, saya menaikkan ketua umum HMI, habis itu turunkan lagi. Akhirnya organisasinya seperti itu lagi. Saya pernah di HIPMI, terpilih jadi ketua umum secara sah, tapi sebagian tidak mendukung saya dan mereka membuat organisasi lain. Ya saya persilakan. Itu juga tidak bagus. Maka niat saya, niat ibadah saya adalah ketika Allah memberikan amanah untuk memimpin sebuah organisasi atau partai, maka saya tidak ingin adanya perpecahan di dalam organisasi itu. Itu sebenarnya esensinya. Maka ketika saya terpilih, saya undang 2 ketua umum Soksi yang dua-duanya berasa benar dengan berbagai macam firmannya. Kalau kita melihat argumentasinya, tidak ada yang salah, karena persepsinya masing-masing benar. Dan karena dua-duanya adalah jago olah anggaran dasar, maka saya memaknai itu semuanya benar. Tapi saya katakan, kebenaran hakiki itu yang ada cuma Allah. Kita ini mendekati kebenaran. Soksi ini harus menjadi bagian terpenting dalam perjuangan Partai Golkar untuk menyongsong pemilu 2029 dalam rangka menaikkan kursi. Kalau itu yang menjadi ukuran kita, maka kita harus kompak. Kalau kita mau berkompetisi, jangan kompetisi dalam kompetisi ke dalam. Kompetisi kita di luar dengan partai lain. Saya selalu membuat analogi. Sapu lidi itu kecil, tapi dia kalau cuma satu batang aja nggak bisa menggeser rumput. Tapi ketika batang lidi yang banyak diikat menjadi satu, jangankan rumput, batu pun akan bergeser. Jadi waktu saya meminta kepada dua abang saya, karena dua-duanya Pak Ketua Umum, saya tidak perlu sebut nama yang satunya karena ya
Dua-duanya abang saya bilang bang udahlah bang, akur-akurlah barang ini. Tapi sudah waktu dan saya fasilitasi Bang Ical, Ketua Dewan Etik, ke atas saya undang di rumah. Ini biar tidak habis antara kita. Jadi bukan karena saya memilih si A atau si B. Kalau saya memilih Bang Supri dan abang saya yang satu itu, dua-duanya saya pilih. Tapi ini persoalan soksi, persoalan masa depan bangsa dan persoalan partai dan soksi. Itu masalahnya. Dan hari ini nggak penting, saya pun nggak penting. Yang penting itu Golkar dan organisasinya. Ketika ada satu orang pemimpin yang mengatakan dirinya paling penting, ketika dia memimpin sebuah organisasi, maka menurut saya dia harus belajar kepemimpinan ulang. Itu menurut saya nggak tahu menurut yang lain. Karena organisasi partai politik itu instrumen pengabdian kita kepada negara. Nah itulah kemudian kenapa saya minta Bang Supit untuk melakukan komunikasi. Ini biar clear ya, biar tidak ada. Hal yang sama juga terjadi di AMPI. Mana kader MKGR bukan kader Kosuro. Kader soksi yang memenuhi syarat. Silakan. Bagi saya tidak ada masalah. Kebetulan dari saya lihat wajahnya Pak Misbakun aja di situ. Jadi saya bilang bahwa Pak Misbakun mungkin salah satu calon, tapi tanya dia aja ya. Saya kan boleh menerka-nerka kan, tapi belum pasti. Yang kedua, kenapa harus kita solid? Tidak ada partai hebat yang bisa survive dan meningkatkan prestasi kerjanya tanpa kesulitan. Jadi solid dalam struktur, solid dalam organisasi saya. Hasta karya, di Golkar juga ada hasta karya. Harus semua solid. Dan solid juga antar kader. Tidak boleh junior jalan sendiri. Tidak boleh juga senior jalan sendiri. Harus ada kombinasi dan kerjasama yang baik. Ini yang Golkar ini ke depan. Kalau ini mampu kita lakukan, maka insya Allah partai Golkar adalah partai yang cukup lama, punya pengalaman panjang, dan insya Allah ke depan akan semakin baik ketika kekompakan dan kerjasama kita bisa lakukan bersama-sama. Karena kerja partai itu kerja bersama, bukan kerja perorangan.